Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dari Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendekia Bandar Lampung, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu komunikasi yang efektif. Namun sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan tentang materi. Saya memiliki sebuah quotes, yaitu orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu mesti didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikannya yang efektif. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu komunikasi yang efektif. Pertama, pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Sedangkan pengertian komunikasi sendiri yaitu komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dan komunikasi ini ada faktor yang mempengaruhi, yaitu latar belakang budaya, ikatan kelompok atau grup, dan harapan, pendidikan, dan situasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi, yaitu satu, komunikator, kedua, komunikan, ketiga, media, keempat, pesan, kelima, tanggapan. Nah, apa sih komunikator itu? Yaitu pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Dan komunikan itu apa? Komunikan itu yaitu si penerima, receiver, yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Dan yang ketiga itu media. Media itu apa? Saluran channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. Yang keempat itu kan pesan. Pesan itu apa? Isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Oke, di sini ada tujuan dari komunikasi efektif itu, yaitu tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Fungsi komunikasi efektif itu dengan berkomunikasi kita dapat menjalin hubungan, saling pengertian dengan orang lain, karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antaranya adalah satu, fungsi informasi, yaitu untuk memberitahukan sesuatu kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua itu fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan. Ketiga itu fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Keempat itu fungsi sosial, untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima itu fungsi ekonomi, untuk keperluan transaksi, usaha, atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Dan ya, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan tentang presentasi apa itu komunikasi yang efektif. Bila ada terjadi kesalahan kata dan ucapan-ucapan yang kurang jelas dari saya mohon maaf, karena hanya segitu kemampuan dari saya. Dan semoga video dari saya ini dapat menambah wawasan kalian semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.